kolaborasi antara STIP sama sekolah rakyat nih bisa jadi abis ini bisa mengubah banyak mindset mereka lah ya. Begitu isi jurnal itu, alhamdulillah Bu, saya di sini bisa makan 3 kali sehari. Berapa emang biasanya? Biasanya itu hanya seperti itu, mereka kaget. Keluhannya ya capek, terus menghantam ke fisik dan sosial psikologis mereka, mentalnya. Nah itu di situ tuh tantangan yang luar biasa. STIP Podcast Sell to the World. Balik lagi di episode Stipot terbaru dengan Miss Patria di sini. Dan for your information, kalau Stipot ini menggunakan solar panel system sebagai bentuk dukungan STIP menjadi kampus yang green dan sustainable. Oke, biasanya banyak narasumber podcast nih cowok, laki-laki, bapak-bapak ganteng, mas-mas ganteng. Nah hari ini spesial buat kawan Sellermin yang cowok-cowok. Mari kemari. Soalnya saya bawa 2 cewek cantik nih di sini hadir di Stipot. Selamat datang di Stipot Ibu Ratu dan Ibu Kunria. Selamat datang. Terima kasih. Salam kenal juga Ibu. Selamat datang di Stipot. Terima kasih atas waktunya mau main-main di podcast kita. Mungkin kawan Sellermin banyak bertanya, ini siapa sih nih 2 cewek cantik ini? Boleh diperkenalkan diri dulu Bu. Ibu namanya siapa, nama lengkapnya boleh, terus Ibu kenapa nih, siapa nih Ibu nih, kenapa bisa diundang sama Stipot? Halo pemirsa Stipot, saya Ratu Mulyaningsih. Saya diundang, mendapat kehormatan diundang di sini karena sebagai Kepala Sekolah Rakyat SRMA 10 Jakarta Selatan. Kami main-main ke sini bersama 100 anak SR. Oh jadi lagi ada 100 anak dari sekolah rakyat ya yang lagi main-main ke STIP. Oke, boleh Bu Kunria. Oke, halo pemirsa Stipot. Perkenalkan nama saya Ibu Kunria. Saya dari SRMA 9 Jakarta Timur. Nah, kita juga bareng-bareng nih sama Bu Ratu bawa anak ke sini ke STIP ini. 49 anak saya bawa bersama dengan guru-guru pendamping kita ya Bu ya. 20 orang. Jadi total sekitar 149. 150-an bersama guru pendamping. Nah, Ibu, pemirsa Stipotnya nih kita panggil namanya kawan Sellermin. Kawan Sellermin. Bukan Sailor Moon. Bukan Sailor Moon. Karena kita mau jadi pelaut. Sailor Moon loh zaman kita gitu ya. Karena kita mau jadi pelaut namanya kawan Sellermin. Sailor admin kali ya. Sailor admin. Maksudnya. Oke, mungkin kawan Sellermin bertanya-tanya, SR, Sekolah Rakyat, apa sih tuh? Kayaknya pernah dengar tapi mungkin belum familiar karena ini bisa jadi program terbarunya pemerintah ya Bu ya, di pemerintahan Pak Prabowo. Boleh salah satu menjelaskan apa itu Sekolah Rakyat? Enggak, siapa? Rebutan. Bukan lemparan nih. Malah lemparan. Boleh Bu Ratu dulu deh. Sekolah Rakyat ini sekolah programnya Pak Presiden, instruksi Presiden nomor 2 ya bukunya setelah MBG ya di program unggulannya beliau. Jadi nomor 1 MBG, nomor 2 nih Sekolah Rakyat. Terus kemudian Sekolah Rakyat ini diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga prasejahtera desil 1 dan desil 2. Tujuannya untuk memutus rantai kemiskinan. Melalui kegiatan pendidikan. Keren kan sekolahnya. Ini bisa kasarnya, bukan kasarnya sih, bisa simpelnya dibilang kalau Sekolah Rakyat ini supaya tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah. Betul. Berarti ini free. Free, gratis. Semuanya difasilitasi. Berarti syarat-syaratnya untuk masuk Sekolah Rakyat apa nih Bu Kunria? Tadi ya kalau sekolah rakyat itu kan mengentaskan kemiskinan, terus
sama ini juga, jadi artinya melalui pendidikan itu anaknya, kemudian keluarganya juga itu program Pak Presiden kita ini keluarganya akan diberdayakan. Jadi intinya Pak Presiden kita ini mau kemiskinan itu terangkat dari akar-akarnya. Jadi diberdayakan seperti apa? Diberikan kemampuan kerja dan sebagainya. Oh, jadi ini juga atau dilatih gitu ya. Nanti dari keluarganya lalu yang rumahnya tidak bisa atau tidak layak dihuni, itu banyak juga yang sudah dibangunkan oleh pemerintah. Iya, jadi artinya kita mau anak ini benar-benar terangkat dari kemiskinan gitu ya. Benar-benar dari hal terkecil. Semuanya karena harus secara sinergi ya gitu, supaya lebih cepat betul. gitu ya program percepatannya. Kemudian tadi kalau ditanya syaratnya apa ya gitu ya, syaratnya anak-anak bisa sekolah di sekolah rakyat gitu ya. Nah yang anak-anak ini memang harus berada di Desil 1 dan Desil 2 di dalam DTSEN ya, Data Sosial Ekonomi Nasional. Oh, berarti datanya dari Kementerian Sosial. Datanya yang ada sudah terintegrasi ya, DTSN di BPS juga ada. Nah itu harus ada di Desil 1 dan 2 gitu, dimana Desil 1, Desil 2 ini berarti kan masyarakat yang paling mohon maaf masih di bawah gitu ya, seperti itu. Nah itu memang kenapa? Karena memang kami utamakan memang diutamakan yang terbawah gitu ya. Jadi diantara yang miskin lainnya gitu. Nah itu kalau mereka sudah terdata, lalu mereka itu pasti otomatis akan terjaring dulu. Lalu setelah terjaring data, nanti akan dilakukan survei. Sesuai nggak sih gitu itu data yang ada dengan ini. Nah, kalau memang sudah layak gitu ya, melalui petugas-petugas sosial yang berada di lapangan gitu, kalau layak lalu kemudian di seperti wawancara ya atau tanya jawab, ditawarkan persediaan dan sebagainya. Kalau orang tuanya juga sudah lanjut. Nah, proses selanjutnya gitu ya. Emang artinya proses sebelum mulai dia jadi siswa itu sudah ada proses sebelumnya, sudah ada petugas-petugas ya, satgas-satgas khususnya. Langsung door to door. Gitu. Malah langsung door to door. Betul, karena ke lapangan. Bahkan gitu. di awal-awal itu Pak Menteri sendiri turun, Pak Sekjen sendiri turun untuk memverifikasi betul tidak gitu. Iya, karena jangan sampai salah sasaran, betul. Karena ini kan program pemerintah, dana dari pemerintah, dan ini tidak sebentar kita akan mendidik atau mendampingi anak ini. Kalau SMA itu kan paling tidak 3 tahun gitu ya rata-rata seperti itu. Jadi harus tepat sasaran. Berarti ini untuk sekolah rakyat ada di jenjang SMP dan dari SD ada. Dari SD juga ada. Iya. Cuma kebetulan di Jakarta hanya ada SMA sama SMP. Baru ada di Jakarta 3 ya. Jadi 1 SMP, 2 SMA. Kalau ibu-ibu ini tahu nggak ada berapa sekolah rakyat di Indonesia? Waduh, kalau yang sekarang 163 ya. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Itu berarti udah dari jenjang SD, SMP, SMA. Berarti targetnya itu 200 tahun ini. Targetnya 200 tahun ini. Mantap, bentar lagi semoga ya. Tapi ini pasti jadi program yang dinanti-nantikan oleh rakyat Indonesia ya. Oke deh, berarti kalau sistem di sekolah rakyat itu asrama ya? Betul. Asrama, berarti sama nih kayak di STIP nih, asrama juga. Mirip ya. Iya, sama. Kira-kira gimana Bu kehidupan asrama bagi anak-anak untuk SD, SMP? SD juga berarti ya asrama? Sama. SR semua. SR itu semua asrama. Tantangannya apa nih Bu? Boleh diceritain tantangannya jadi kepala sekolah rakyat ini, apalagi sebelumnya kan ibu-ibu guru di SMA reguler ya gitu yang pulang pergi. Nah sekarang kan berarti harus memikirkan juga asramanya seperti apa, makanannya, sistemnya, karena pendidikannya itu 24 kesehatannya betul, pendidikannya tuh 24 jam. Beda sama sekolah reguler yang paling 8-10 jam ya. Gimana tuh Bu? Saya dulu ya. Kalau tantangannya pasti ya, tadinya kita yang cuma pulang yang artinya bekerja mengikuti jam kerja gitu ya. Sekarang kita mungkin boleh dibilang jam kerja kita fleksibel. 24 jam. Artinya bisa 24 jam, tapi dibilang 24 jam kerja rodi juga tidak gitu ya. Kita tidak manusiawi nanti dibilangnya, tapi memang kita harus siap siaga 24 jam intinya gitu ya.
artinya yang memang karena anak kita juga 24 jam di sana gitu. Jadi dari mulai mereka masuk itu ya dari pagi kegiatan mereka harus bangun pagi sebelum jam 4, kemudian sholat subuh, kultum, sebagainya, senam, makan. Nah ini sama tadi seperti anak-anak di STIP. Oh tadi Ibu udah ngerasain makan siang bareng ya sama makan kami ya. juga dengan rutinitas tata cara makan ya, betul. atau cara makan. Nah kemudian mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah dari sampai jam 3 sore, lanjut lagi dengan ekskul, istirahat sebentar, malam kegiatan malam bersama wali asuh dan wali asrama kita punya. Nah itu nanti mereka harus tidur maksimal jam 10 malam. Itu juga artinya untuk membiasakan hal itu tentu tantangannya luar biasa. Apalagi waktu di awal-awal itu kita wah luar biasa banget pokoknya ya kalau dibilang ini. Ada yang hari ini pingsan, besok 2 orang pingsan, ada yang kesurupan gitu. Tapi sembuh dengan sendirinya. Artinya itu sebenarnya setelah kita bawa ke rumah sakit atau ini kita hampir tiap malam bawa ke UGD Bu. Yang namanya ambulan tuh udah standby gitu ya. Jadi tiap malam, wow Bu Kefsek ada yang pingsan. Oh, kenapa? Oke, kita bawa ke UGD. Setelah dibawa sampai sana ternyata nggak apa-apa Bu, cuma psikosomatis gitu. Lalu besok nggak apa-apa Bu, gitu. Besok nggak apa-apa. Oh, berarti karena memang mungkin ya mereka itu dari yang tadinya pola hidupnya itu masih tidak teratur. Betul, ya mungkin yang ada yang nongkrong, ada yang tidur malam. Kita kan nggak tahu ya gitu betul, ya. betul. Kemudian ada yang mungkin full HP mereka non-stop, di sana nggak boleh gitu kan. Nah, artinya kemudian makan. Nah, yang justru yang agak beda tuh yang kita malah buat kita nangis karena mereka ternyata ada yang sampai begitu isi jurnal itu, alhamdulillah Bu saya di sini bisa makan 3 kali sehari. Berapa emang biasanya? Biasanya itu hanya paling 1 hari 1 kali dan nggak tahu juga makannya apa gitu. Itu di sisi lain kita ada rasa terenyuh ya, artinya wah luar biasa gitu, walaupun kita mengalami yang ya ibaratnya ya sisi-sisi nakalnya anak-anak juga, tapi di sisi lain juga ternyata ada anak yang sangat-sangat bersyukur. Jadi memang sebenarnya ini sangat-sangat dibutuhkan oleh banyak rakyat Indonesia ya, terutamanya yang tadi di garis prasejahtera itu. Menurut saya ya. Sangat iya. Jadi boleh Bu lanjutin. Tantangan dari keluarga prasejahtera itu kan mereka punya taraf pendidikan yang prasejahtera juga ya, rendah. Nah itu membuat banyak hal karakteristiknya yang unik dalam tanda kutip ya. Mereka motivasi, terus kemudian cara berkomunikasi, terus rendah diri. Nah seperti itu yang kami miliki. Terus rentan kesehatan. Kalau STIP mungkin anak-anaknya emang mau kesini kan, udah fisiknya ready, fisiknya udah ready. Kami nggak ready gitu anak-anak. Jadi ketika didisiplinkan tadi dengan seperti itu, mereka kaget. Keluhannya ya capek, terus menghantam ke fisik dan sosial psikologis mereka, mentalnya. Nah itu di situ tuh tantangan yang luar biasa. Jadi kami tuh setiap hari hampir bolak-balik puskesmas gitu ngantar gitu kan. Ya inilah yang disebut kerja 24 jam ya Bu. Harus standby 24 jam. Dan biasanya kejadiannya banyaknya di malam. Terus tantangan berikutnya juga ini, bagaimana memikirkan program supaya tidak terjadi kebosanan. Oh iya, jadi kan ini asrama ya. Asrama kan kalau rutinitas kan wah ini doang gitu. Ini doang gitu kan, terus bosan ini nah itu tuh tantangan juga tuh. Jadi bagaimana matchingin antara kegiatan satu dengan kegiatan lain, selalu menarik, selalu menantang buat mereka, dan mereka ini juga kan anak SMA yang apa ya, yang keinginan untuk bermainnya itu masih tinggi gitu, yang motivasi belajarnya juga apalagi Gen Z ya, Gen Z apa udah Gen Alpha mereka ya. Ada yang Gen Z, ada Gen Alpha nih kayaknya. Jadi ini apa? Lemah motivasi gitu loh. Gampang udah capek menyerah gitu, gampang menyerah itu. Terus yang ini juga ada beberapa anak kami yang putus sekolah. Nah ini ada juga yang sempat putus sekolah. Nah itu juga memberikan mindset kepada mereka bahwa mereka harus berpendidikan, harus ini lumayan cukup berat. Terus
cita-cita di awal itu kalau ditanya ya masih yang cita-cita yang setahu mereka, hanya misalnya jualan itu ini. Nah itu juga menanamkan hal seperti itu juga lumayan ini. Wow, berarti bisa dibilang nih ya, kolaborasi antara STIP sama sekolah rakyat nih bisa jadi abis ini bisa mengubah banyak mindset mereka lah ya. Apa tuh Bu kira-kira? Kayak tadi makan ya, mereka bingung kenapa sih makan tuh harus diatur. Ternyata di STIP sendiri diatur. Nah tadi makanya saya bilang kita lihat gitu kan, artinya apa yang kita terapkan nih, coba terapkan di SR ini. Ternyata tadi pas di STIP tadi kan waktu mau makan gitu kan, kemudian satu upacara gitu kan, mereka jadi melihat gitu, oh iya ternyata kalau kedinasan seperti ini. Nah mudah-mudahan tuh tadi ya membuka wawasan anak-anak gitu. Oh berarti kalau sekolah kedinasan tuh gini. Berarti kalau mereka nanti suatu saat amin ya bisa masuk ke sekolah kedinasan, doakan ya Bapak Ibu semuanya iya, artinya mereka sudah siap gitu, sudah terbiasa dengan hal itu, yang bangun pagi kemudian makan harus seperti ini. Bahkan kalau kami tuh nyuci sendiri gitu. Life skill karena kita ajarkan gitu kan, seperti itu, karena kebersihan diri itu penting. Karena ya mereka mungkin selama ini belum tertata rapi soal masalah life skill ya Bu ya, banyak yang cuek atau tidak peduli gitu. Wah, ya. Ini sih kualitasnya sih melebihi sekolah reguler deh kayaknya. Betul, kalau bisa setara STIP nih. Di awal itu rambut masih berantakan, sekarang kan mulai dicepak-cepakin. Tapi seragam juga udah mirip STIP. Iya, udah mirip STIP. Makanya tadi saya lihat, wah merah-merah nih dari mana nih. Keren seragamnya juga. Kita juga dapat seragam PDH nanti kan belum dapat semuanya. Karena itu sebenarnya salah satu upaya juga untuk membangkitkan kepercayaan diri. Iya betul. Karena kita ya ingin juga anak-anak kita ini seperti sekolah-sekolah kedinasan lainnya, sekolah-sekolah boarding lainnya yang memang bisa disetarakan dengan mereka. Jadi walaupun dengan input yang tanpa seleksi akademik, tapi kita yakin juga mereka itu punya berbagai potensi yang bisa kita kembangkan gitu ya. Nah terutama tadi kita sekarang lagi bangun kepercayaan dirinya dulu mereka, karena mereka kan masih rendah dirinya, masih perlu sekali. Tapi alhamdulillah tadi acara STIP kan tadi di auditorium ya, tiap suruh maju, suruh maju udah pede. Saya bilang maju mereka pede, mereka ngomong itu udah luar biasa dibanding waktu saat mereka masuk. Bener. Ini berarti baru 3 bulan. 3 bulan ya mereka ya. Iya. Nah itu bentuk dari sebenarnya apa yang kita bentuk sekarang ini adalah bentuk kolaborasi. Jadi artinya gini, kita juga nggak bisa berjalan sendiri. Tentu butuh banyak dukungan dari mana, tentu saja internal ya, SDM kita juga harus bagus, kemudian kemitraan. Nah seperti dengan STIP ini adalah bentuk dari kemitraan gitu ya. Terus kemudian yang selama ini kita lakukan juga, kenapa mereka jadi percaya diri, memang mereka ini sering kita bawa keluar atau dari instansi lain atau lembaga lain datang ke sekolah kita dan memberikan kadang seminar, kadang workshop, kadang pelatihan untuk anak-anak. Jadi contoh ya, misalnya mental health, kemudian anti bullying, terus harus bagaimana sih kalau menghadapi bullying, mereka tuh harus siap. Lalu public speaking kemarin juga kita, karena mereka harus punya lah, itu kan kemampuan-kemampuan di era sekarang. Kalau tidak betul. Itu kan mereka akan tertinggal gitu. Nah itu ya Bu Ratu ya. Iya betul. Oke, wow, berarti kita mulai coba nih tanya-tanya Bu, kan udah ke STIP setengah hari nih. Iya. Udah di STIP setengah hari. Gimana nih impresinya, kesannya terhadap STIP? Kita pengen tahu dong nih kalau dari kepala sekolah rakyat nih. Kalau Ratu. Ya saya pertama kali datang tuh udah tercengang aja. Wow, keren ya gitu. Terus saya sambil tercengang lihat gitu, saya bermimpi SR nih nanti ke depan harus kayak gini nih gitu. Saya udah berkesan. Mudah-mudahan ada yang dengar gitu ya, Pak Menteri atau Pak Presiden dan lainnya gitu ya, Pak SR-nya kayak gini gitu. Lapangannya luas gitu. Support untuk sport fasilitanya ya lengkap gitu ya. Artinya anak-anak itu bisa bebas berkegiatan gitu ya, seperti itu. Kita berharap mudah-mudahan didengar ya. Dan harapan terbesarnya lagi, ada anak-anak kami yang bisa sanggup masuk ke sini. Oh iya, tentu. Iya. Tadi harus kita dikasih kesempatan. Jadi memang nanti berarti SR ini kan sama seperti sekolah-sekolah pada umumnya aja sama. Ya. Jadi maksudnya ijazah SMA, sama. SMP sama seperti sama persis ya.
kami juga kan kurikulumnya masih kurikulum Kemendikbud. Terus jadi ada kurikulum asrama dari Kemenak. Terus kemudian ada kurikulum yang multi entry, multi exit untuk menjembatani anak-anak yang putus sekolah tadi, misalnya tengah jalan bisa masuk, atau anak-anak yang luar biasa punya bakat istimewa bisa menyelesaikan lebih cepat. Terus ada program magang mungkin di kelas 11 gitu. Wah, bisa tuh. Jadi sebenarnya kita sama sih. Artinya gini, kalau saya ya anak-anak saya ini lulusannya saya lihat juga mereka berijazah SMP, SMP negeri, SMP umum, reguler. Gitu. Artinya berarti dan usianya sih rentangnya juga masih sama anak ya. SMA, rentang SMA yang putus sekolah juga nggak jauh-jauh, ada 2 tahun gitu. Kebetulan ya kalau kami ya di saya itu. Jadi artinya hampir sama kalau secara usia gitu ya, secara pendidikan yang sudah dijalani gitu juga mirip gitu. Jadi mudah-mudahan kalau nanti di treatment di ini sukses bisa masuk kedinasan-kedinasan terus STIP, tes lainnya itu sesuai ya, karena kalau kita tanya bakatnya anak itu mereka dari saya aja tuh dari 50 orang ada 7 orang pengen jadi tentara. Berarti kan mereka udah siap dengan fisik yang kuat gitu dan sebagainya gitu. Semoga habis dari STIP mau jadi pelaut handal seperti Taruna STIP. Terus berarti Bu, mungkin kawan Salamen juga nanya kenapa sekolah SR mampir ke STIP, mau ngapain sih? Itu mau ngapain nih Bu? Dari tadi ngapain nih Bu? Ingin belajar banyak. Ingin belajar banyak. Kami tuh sebetulnya selalu ingin studi tiru ke sekolah-sekolah berasrama. Kami juga ingin studi tiru di sekolah kedinasan, karena kami kan dimirip-miripin dengan sekolah kedinasan. Saya selalu bilang ke anak-anak tuh, SR itu sekolah kedinasan loh, biar mereka termotivasi gitu. Iya, nggak apa-apa kan sih. Punya negara juga punya kan. Negara juga ini. Terus kan ini cuma levelnya masih SMA gitu kan. Cuma mungkin inputnya aja yang berbeda, tapi kan bukan berarti mereka tidak sanggup kan. Terus yang kedua juga tentunya membangun jejaring ya. Jejaring kerjasama eksternal. Jika ada hal-hal yang bisa dikembangkan lagi ke depan, itu maka lebih baik. Mungkin kami juga belajar bagaimana pola pengasuhan gitu kan. Pola manajemen sekolah, manajemen asrama gitu, dan tentunya belajar banyak lah dari sini. Dan tadi titip-titipannya, ayo dong Pak diajak anaknya ke sini gitu. Semoga kita bisa jadi contoh yang baik buat sekolah rakyat, buat SR ibu-ibu semua ya. Semoga habis dari STIP anak-anak jadi makin luas wawasannya, terus keinginannya jadi pelaut, siapa tahu motivasinya karena pernah. Dan ini berarti sekolah pertama yang dikunjungi kah Bu? STIP kedinasan iya. Wow, sekolah pertama. Iya, kemarin kebetulan kita memang sedang merencanakan, karena gini, kalau sekolah yang sekolah biasa ya, SMA yang setara SMA, kami di Jakarta kan hanya punya MHT ya. MHT tetapi agak berbeda gitu ya, karena orientasinya kan kalau mereka akademik sekali, karena memang inputnya juga berbeda. Hanya agak berbeda deh. Lebih baik sih kayaknya kebetulan saya dengan manajemen ya, wali asrama berdiskusi, ini lebih cocok mungkin kayaknya malah sekolah kedinasan Bu, katanya gitu. Karena itu yang kelihatan dari pagi sampai malam mereka tuh beraktivitas dan banyak aktivitas fisik. Karena memang anak-anak kita ini rata-rata banyak juga yang kinestetis. Jadi artinya aktivitas fisik justru tidak terlalu bermasalah dibanding aktivitas akademik gitu ya. Jadi maka cocok. Nah kebetulan lagi mencari-cari terus ternyata alhamdulillah dirangkul oleh Kemenhub ini kan melalui STIP gitu ya. Jadi langsung kita sambut dengan tangan terbuka ya. Baru datang hari apa langsung kita ayo kurang tuh ya gitu kan. Lebih cepat lebih baik. Pas banget hari pahlawan. Makanya aku pas hari pahlawan ya, luar biasa. Pas jadi anak-anak ikut upacara ya. Jadi benar-benar ngikutin KHT. KHT itu kegiatan harian Taruna. KHT-nya anak-anak. Semoga habis ini jadi terinspirasi mau ngasih kegiatan apa aja, pembiasaan apa. Iya, kita adopsi dari STIP ini gitu kan, kita melihat gitu ya, jadi anak-anak juga tahu gitu kan, seperti ini mereka gitu kan. Jadi kita juga ingin belajar lagi, bahkan kami minta kita tadi bilang minta sama Bapak Ketua gitu kan, boleh kita diundang
untuk menginap di sini karena Oh iya benar, mau lihat boleh. anak-anak juga kita bawa mau lihat dari bangun tidur sampai tidur tidur lagi. lagi. Apa sih kegiatan? Semoga next kolaborasi ya Bu, semoga didengar sama ketua. Amin ya rabbal alamin. Oke, wah nggak kerasa waktunya udah mau habis. Terima kasih cepet sekali, banyak. Iya, nggak berasa kan? Terima kasih Bu Kundria, terima kasih Bu Ratu sama-sama, atas sama-sama. pengetahuannya soal sekolah rakyat. Mungkin kawan Sellerman sekarang jadi tahu, oh iya sekolah rakyat tuh seperti ini. Dan jangan khawatir, mau dari sekolah rakyat, mau dari sekolah biasa, mau dari sekolah mana aja masih tetap bisa masuk STIP. Kita welcome aja. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya ya kawan Sellermin. Makasih udah nonton. Jangan lupa like and subscribe video ini. Sampai ketemu. Dadah.